Sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan cerita tentang Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air. Sesuatu hal yang sulit, sesuatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia, tetapi Tuhan Yesus bisa. Di doa pagi hari Selasa 14 Februari 2023, bertepatan dengan hari Valentine ya. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa sempat Pak Presiden kita mengingatkan bahwa ekonomi dunia di tahun depan, tahun ini maksudnya, akan gelap. Jadi ekonominya gelap. Nah, kalau kita bicara tentang gelap, Bapak Ibu, kita perlu terang, gitu aja. Ini foto saya ini terang, gitu ya. Nah, kalau firman Tuhan berkata bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak akan menguasainya. Jadi dalam konteks gelapnya sudah teratasi. Kemudian, kalau kita tahu apa toh terang itu, ternyata terang itu firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi don't worry, selama kita tahu firman Tuhan, meskipun ekonominya gelap, kita masih ada hal yang bisa kita pakai sebagai pegangan, yaitu firman Tuhan. Nah, di tahun 2023 ini nyatakan gelap. Nah, apakah kita akan khawatir? Sebaiknya enggak perlu. Enggak perlu kita khawatir, enggak usah. Apakah kita perlu bersedia? Iya. Apakah kita wajib berjaga-jaga? Iya. Ini hal yang menguntungkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita sudah diberitahu di tahun ini kondisi ekonominya gelap. Nah, jadi saya teringat tentang berjaga-jaga. Cerita tentang 7 lembu yang gemuk, muncul terlebih dahulu, kemudian muncul 7 lembu yang kurus. Akhirnya memakan 7 lembu yang gemuk, dan 7 lembu yang kurus tadi yang makan 7 lembu yang gemuk tetap kurus. Hal yang kedua, tentang 7 gandum yang gemuk dan 7 gandum yang kurus. Ini Raja Firaun yang bermimpi. Gandum itu cerita seperti tepung terigu, kalau kita mudahnya gitu ya, tepung terigu. Nah, diceritakan 2 kali, berarti artinya cepat, dan kita semua perlu berjaga-jaga. Nah, apa yang dilakukan? Maka Firaun memerintahkan Yusuf untuk bersiap-siap, merencanakan, mengatur strategi, membangun tempat-tempat berbekalan bukan hanya di satu kota di Mesir, di sekitar kota-kota yang ada di sana pun dibangun. Dibangun banyak tempat sampai tidak terhitung. Kemarin saya dengerin Alkitab Suara, sampai tidak terhitung, dibangun sampai kira-kira nggak tercatat, tetapi mereka semua melakukan hal ini dengan baik. Mereka melakukan persiapan. Ini yang harus kita juga lakukan. Mereka atur. Yang saya perlu tanyakan, gandumnya apa nggak rusak ya? Yang bagian bawah itu. Mereka pakai sistem seperti apa supaya gandum yang di bawah itu apakah kena tanah atau mungkin ada betonannya, bangunannya. Ini intinya dipersiapkan, disimpan. Nah, setelah disimpan, mereka melakukan hal membagi kepada siapa? Ke orang Mesir. Orang Mesir harus dibagi terlebih dahulu, penduduknya dibagi terlebih dahulu. Kemudian bangsa lain selain Mesir, termasuk bangsa Israel. Ini mereka pakai prinsip ini, Bapak Ibu. Nah, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Sebentar ya, enggak kelihatan saya. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. So, enggak perlu kita khawatir, tetapi kita perlu berjaga-jaga di kondisi seperti ini. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih ingat bahwa saat Tuhan Yesus naik di dalam perahu, badai itu tenang. Loh, keren kan? Saat ada Tuhan Yesus, perahu itu boleh diceritakan, saya umpamakan kehidupannya kita, selama ada Tuhan Yesus, badai apapun bisa tenang, sulit apapun bisa teratasi dengan baik. Apa Bapak Ibu masih ingat tentang perahu yang dipenuhi dengan ikan
saat Tuhan Yesus ada, walaupun seharian nggak dapat ikan, ini cerita tentang nafkah. Ini cerita tentang penjala manusia. Kita masih bisa dapat kesempatan nafkah kita tercukupi, bahkan berlimpah, sampai orang di sekitar teman-temannya si Petrus ini pun menikmati. Karena perahunya penuh. Perahunya penuh dengan ikan. So, don't worry. Mungkin kita berkata, kalau di perahu kan biasa, normal. Kemudian hal yang lain, kalau Tuhan Yesus berjalan di atas air, ini hal yang sulit dilakukan oleh manusia. Jarang manusia bisa berjalan di atas air. Kalau ada pun sendiri mereka kira-kira melakukan trik dan lain sebagainya. Petrus awalnya juga bisa. Kemudian di tengah perjalanan akhirnya terjatuh juga. Tapi Tuhan Yesus sanggup, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau seperti sekarang ini, gimana sih? Apa toh yang harus kita persiapkan? Ini saya cerita tentang kondisi ekonomi yang rata-rata. Ini bukan cerita untuk orang yang sudah punya passive income atau income-nya sudah sangat banyak, enggak. Kita harus mau melakukan persiapan tabungan sebesar 70%. Misalnya income kita 100%, 70% ini kita harus buat tabungan untuk bayar listrik, air, telepon, uang maintenance, dan lain sebagainya. Uang sekolah, itu ada di tabungan tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu kepingin cerita tentang bagaimana ngatur ekonomi, Pak Erik Limanus sempat cerita di kebaktian pemuda ke keluarga muda, ceritanya sangat bagus. Bapak Ibu yang mau minta materinya bisa minta ke saya atau minta ke Pak Erik. Dan uang yang ada ini kan 70% kita pakai untuk kehidupan sehari-hari. Juga harus ada yang kita investasikan supaya nilai ekonomi kita ini tidak tergerus dengan inflasi. Kita simpan dengan baik, kita investasikan dengan baik. Dua hal ini penting, Bapak Ibu. Ini sudah hal yang bagus. Ini sudah hal yang membuat ekonomi kita itu tidak kekurangan. Contoh kita tahu bahwa kita akan bayar STNK, katakan bulan Februari tahun depan, misalnya 2 juta. Kita bagi 12, kita siapkan per bulan. Itu idealnya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Hal yang penting yaitu kita punya proteksi juga. Kita sisihkan selama 10%. Bapak Ibu, sekedar informasi saja, BPJS untuk penduduk Surabaya bisa gratis, tetapi kelas 3, Bapak Ibu. Gratis semuanya. Mami saya, puji syukur, terkena basal sel karsinoma, semua dibayar oleh pemerintah kota Surabaya menggunakan BPJS. Hanya saja kelas 3, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu kepingin kelas 2, kelas 1 bisa beli BPJS yang tidak dibayari sama pemerintah. Caranya gimana? Bawa kartu keluarga, pergi ke kelurahan, saya mau minta BPJS gratis. Bisa, Bapak Ibu. Bisa. Saya sudah membantu beberapa teman bisa. Karena BPJS ini kartunya pun diperlukan untuk misalnya ada teman gitu ya, beli rumah, kemudian dia minta tolong saya untuk nguruskan BPJS, saya uruskan, kemudian dia untuk perpindahan nama dari nama penjual ke pembeli harus ada BPJS. Nah, ini semoga informasi bisa bermanfaat. Bapak Ibu juga bisa melakukan persiapan. Jangan sampai uangnya kita ini habis untuk hal-hal demikian. Oke, Bapak Ibu. Apa yang harus kita siapkan? Tadi kan Yusuf mengumpulkan, mencari. Jadi kalau kita nyari, tidak ada alasan. Aku tidak punya uang untuk ke gereja, untuk beribadah, aku tak online saja boleh. Kalau untuk yang sakit atau untuk yang mungkin susah mobilitas boleh. Kita simpan, firman Tuhan itu kita simpan. Saya bersyukur selama bertahun-tahun di Gereja Bukit Jaya itu nyimpan, akhirnya paham, akhirnya ngerti. Dikumpulkan 2 gomer, Bapak Ibu. Seperti di Keluaran 16 ayat 5. Jadi kita nggak bilang, aku nggak punya uang, makanya aku tidak ke gereja. Gampang, nunut ke teman 1 PS, gampang, nunut naik bemo, masih banyak kok jalan keluarnya. Lek perlu jalan, kalau perlu. Itu alternatif terakhir. Nah, kalau dikumpulkan, dibagikan, itu hal yang bagus.
hal yang luar biasa. Satu kali saya diutus sama gereja membagikan beras. Terima kasih sama gereja Bukit Zaitun yang membagikan beras. Saya cuma diutus membagikan. Nah, saat saya bagikan, kebetulan orangnya ini membutuhkan, saya dapat tugas membagikan. Dia cuma bilang, "Ko, terima kasih, pas waktunya beli beras." Hati ini apa enggak nangis, Bapak Ibu. Saya cuma membagikan. Loh, yang bagi beras, yang beli beras bukan saya. Saya cuma membagikan. Paling kan transport saja. Tapi hati ini ada sukacita. Saat kita berbagi, sukacita banget, pol banget. Mungkin ada yang kesulitan, ada yang berbagi tidak hanya uang kok Bapak Ibu. Kita berbagi doa. Di sekolah minggu SM2 ada satu guru yang pasti doain saya. "Om, tak doain ya buat Om, Tante Rosi, untuk Stephen." Dia selalu begitu. Dan bukan ke saya saja, ke semua guru dia ingat nama-namanya. Misalnya ada suaminya di sini, istrinya juga disebut, anaknya, termasuk mertuanya disebut keren ya. Jadi kita berbagi. Banyak hal yang kita bisa lakukan berbagi. Enggak cuma uang, enggak cuma tumpangan atau apapun. Kita bisa lakukan. Tidak konsumtif, tidak tergoda hal-hal yang tidak mendesak dan tidak penting. Ini yang dilakukan, diceritakan sama Pak Yohan kemarin. Hal yang bagus. Semoga ya video doa pagi yang bagus-bagus ini juga bisa diupload di YouTube supaya bisa diulang kembali bagi yang membutuhkan. Satu kali saya menginginkan gadget yang baru. Padahal gadget saya itu sudah ada 3. Saya masih butuh gadget yang baru. Saya berdoa sama Tuhan, saya cari data berapa harganya, beli di mana, online atau beli di toko. Singkat cerita, saya tahu harganya. Dan saya kan harus berhati-hati, jangan sampai mengeluarkan uang yang tidak penting dan tidak mendesak. Singkat cerita, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya kepingin gadget ini, saya kepingin gadget ini. Tidak lama, Bapak Ibu. Sembari itu saya bekerja. Saya yakin kerja saya sangat rajin. Saya juga berharap di sekolah minggu pun saya juga rajin. Tidak lebih rendah kerajinan saya, lebih rajin kerja, tidak rajin pelayanan. Saya berharap, saya berusaha terus. Nah, singkat cerita, saya ditelepon sama satu orang. "Joni, bisa ke kantor?" Bisa. 1 jam kemudian saya ke kantor, saya diberikan rezeki amplop. Dan amplopnya kok tebal gitu ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih, saya segera buka Bapak Ibu. Loh, lah kok banyak? Singkat cerita kan dapat rezekinya ini kan 100% ya Bapak Ibu yang saya terima itu. Saya langsung, kan diajari sama firman Tuhan langsung perpuluhan, saya langsung potong perpuluhan. Sehingga uangnya ini kan tinggal 90% ya Bapak Ibu. Sisanya kan tinggal 90%. Akhirnya bisa dapat Bapak Ibu. Apa yang saya doakan dapat. Itu pun sendiri waktu saya terima rezeki itu sisa 90%, saya mikir, beli enggak ya? Beli enggak ya? Beli enggak ya? Penting enggak ya? Padahal pakai gadget yang ada aja sudah bisa. Cuma gadgetnya kecil, enggak ada pensinya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita setiap minggu konsumtif, kita kurangi mungkin 1 bulan sekali. Sehingga kita atur keuangan ini dengan baik, sehingga ekonomi kita nggak sulit pada saat butuh uang sekolah, uangnya nggak ada, saat butuh listrik, uangnya nggak ada, karena kita tidak atur, karena lifestyle kita kadung naik gitu. Misalnya income-nya 5 juta, pengeluarannya katakan 4 juta. Saat income-nya 10 juta, kalau bisa income-nya pengeluarannya tetap 4 juta. Lifestyle-nya, sisanya ditabung, diinvestasikan. Lakukan hal yang penting, hal yang mendesak. Lihat videonya Pak Yohan kemarin, itu baik. Nggak sakit, Bapak Ibu. Singkat cerita, saya diingatkan sama istri, Dad, Dede itu ayah gitu ya, Dad, jangan minum air dingin. Minum air biasa atau air hangat. Tak abaikan, mong istri kok. Mong ini kan panas, nggak enak. Singkat cerita, di kantor saya dipanggil Koje. Saumurane awak dewe ini mesti minum air hangat. Kenapa? Karena dia baru pasang ring 3. Semenjak itu saya langsung minumnya air dingin, air hangat terus sama air hangat sama air biasa. Sesekali saja untuk minum air yang dingin.
Bapak Ibu, usahakan kita tidak sakit, tidak kepleset di kamar mandi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi resiko yang mengganggu kehidupannya kita. Mungkin kita tahu bahwa kalau kita ini ke gereja, tapi naik motor hujan, enggak bawa jas hujan, enggak siap jas hujan, sebaiknya jangan. Karena badan kita tidak didesain untuk kuat terhadap air hujan. Kita rajin berolahraga, waktu COVID saja saya rajin berolahraga, sekarang enggak, saya lagi belajar. Jaga pola kerja, pola istirahat, pola makan teratur. Jangan sampai, aku pelayanan, kemudian makannya telat, terjadi sakit mah. Sebaiknya tidak, kita hindari hal-hal tersebut. Kita enggak perlu stres, khawatir. Teman saya sempat dimakan sama karyawannya sendiri 2 miliar. Awal mula dia marah. Kemudian dia stres, kemudian kira-kira ada yang memberitahukan, akhirnya dia bisa lewat. Si orang yang dirugikan ini tetap ekonominya sangat bagus, orang yang ngambil ini hidupnya tetap susah. Dan luar biasanya dia tidak memenjarakan orang itu, cuma ngambil apa yang bisa dikembalikan saja. Bapak Ibu, tidak sakit itu artinya gini, ada makanan yang kalau kita makan itu membuat tangan kaku-kaku. Kira-kira boleh tulis di kolom chat. Kira-kira apa makanan apa yang sering membuat tangan kita kaku ini? Coba silakan. Dimakan itu kaku gitu. Kalau dimakan itu mesti ada aja. Kacang, ya betul. Lainnya lagi asam urat ya. Apalagi. Nah, kalau kita sudah tahu kondisi kita kena garam itu membuat hipertensi, ya garamnya dikurangi. Anak saya sempat hipertensi, kemudian berobat ke dokternya itu lama, enggak cepat, langsung diobati langsung besok sembuh, enggak lama. Akhirnya dia kebetulan juga masak, sekarang masaknya itu cea, hambar, kurang asin. Karena ayahnya suka asin, anaknya ikut asin. Nah, hal-hal yang seperti ini kita perlu hati-hati, Bapak Ibu. Kemudian kita perlu jaga semua, sehingga tidak terjadi resiko kerugian, sakit santen. Oke, melinjo. Ya, Vivi, thank you ya. Thank you ya, Sarpi. Melinjo, bebek, Bapak Ibu. Singkat cerita, saya hari Sabtu itu bilang sama anak saya, karena anak saya kan ke gereja Bukit Zaitun di kaum muda. Nak, beliau ini ya di daerah Tugu Pahlawan. Singkat cerita, anak saya enggak beli. Ya sudah, setelah saya tahu anaknya enggak beli, besok pagi saya kan ke sekolah minggu. Di sekolah minggu pada saat meeting di sekolah minggu saya ditelepon sama salah seorang. Kok lagi di mana? Di gereja. Apa yang bisa tak bantu? Kebetulan beliau nasabah saya. Enggak kok, tolong ambil loh di pos tamu. Dapat bebek wotoh. Padahal kepinginnya bebek cuma paha tok, ini dapat wotoh. Ya, tapi makannya pelan-pelan, enggak langsung dihabiskan supaya enggak sakit. Terima kasih sama yang sudah memberi. Jadi hal-hal ini perlu kita lakukan, Bapak Ibu, supaya kondisi kita ini hidupnya enak, enggak mencobai. Saya ke gereja, tapi enggak pakai helm, ditangkap polisi. Lah kan ini nyobai. Kemudian STNK-nya mati, pajak kendaraannya mati, kemudian listriknya ini dicuri dan lain sebagainya. Pokoknya jangan mencobai. Kita alihkan resiko, kita hindari resiko, atau kita mau menerima resiko. Hujan-hujan kita tetap tidak bersiap jas hujan. Enggak spekulatif, Bapak Ibu. Teman saya kebetulan uangnya banyak, 1 bulan bisa dapat banyak, dia rugi main saham 1,5 miliar. 1,5 miliar itu andai kata ini berbagi tentang beras tadi dibagi 50.000, itu 33.000 keluarga bisa dapat beras setiap bulan. Dan dia enggak apa-apa karena uangnya ada, setiap bulan dia masuknya cukup banyak. Berarti saya hitung 1 hari dia rugi 4 juta. 4 juta dibagi 50.000 berapa ya? 4 juta dibagi 50.000, 800 keluarga bisa dapat makan. 800 atau 80 ya. Ya sekitar itu.
Nah, teman saya yang lain, satu hari rugi 400 juta. Dia main investasi, tadi kan ada ya, tabungan investasi, satu hari dia rugi investasi 400 juta. Loh, buat saya, waduh itu 400 juta dibelikan apa untuk sekolah minggu, wah keren, luar biasa, dahsyat, fantastis itu. Kalau kita tidak menguasai tentang investasi, sebaiknya kita tidak ikut ke sana. Kita hindari resiko itu. Kita cegah jangan sampai hal itu terjadi, supaya kita nggak ngalami kerugian. Uang ini loh nggak rugi. Rugi karena sakit, rugi karena investasi, dan nggak nubruk, Bapak Ibu. Saat yang lalu, saya mau jemput mami saya untuk kontrol ke dokter, kemudian jalannya pelan, tapi saya ngambil sesuatu di bawah, atau lagi handphone, gini, untungnya orangnya tidak marah. Saya minta maaf 3 kali, orangnya jalan, saya jalan. Dia kebetulan kan ada besinya di bempernya. Mobil saya aja yang plat nomornya nekuk. Itu kalau misalnya kita tidak ceroboh, mungkin karena ada ya kondisi orang meninggal dunia di di jalan, kita yang sering ngebut, kita bisa diberitahu sama Tuhan. Oh, jangan spekulatif ya, jangan ngebut lagi. Kita mesti harus antisipasi jangan sampai hal itu terjadi. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kepingin income yang besar, jangan spekulatif. Taruh di kripto, kita tidak menguasai. Taruh di investasi yang kita tidak menguasai, sebaiknya jangan. Lihat profil risikonya kita. Semoga kita semua sehat, sejahtera, diberkati Tuhan. Semoga bermanfaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke Pak Yehuda.